Setiap jengkal aspal yang kita lalui hari ini menyimpan cerita. Namun ada satu jalan yang ceritanya bukan sekadar tentang perjalanan, melainkan tentang pengorbanan. Di bawah lapisan modern Jalan Raya Pos Anyer Panarukan terbaring kisah kelam. Kisah yang dibangun bukan hanya dengan batu pasir, tetapi juga dengan keringat air mata dan darah. Ini adalah bukti bisu dari sebuah ambisi kolonial yang kejam. Nama yang selalu dikaitkan dengan mega proyek ini adalah satu, Herman Willem Daendels. Pada tahun 1808, Eropa sedang bergejolak. Perang Napoleon berkecamuk, dan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Di belahan dunia lain, Herman Willem Daendels, seorang jenderal Belanda yang pro-Prancis, diutus ke Jawa. Misinya jelas dan mendesak, mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris. Ia melihat pulau kaya sumber daya, namun terisolasi. Perjalanan dari Batavia ke Surabaya bisa memakan waktu lebih dari 40 hari. Bagi seorang ahli strategi, ini kelemahan fatal. Komunikasi lambat, pergerakan pasukan nyaris mustahil. Maka lahirlah ide ambisius, membangun jalan dari ujung barat hingga timur Jawa. Dari Anyer sampai Panarukan, The Grote Postweg. Tujuannya ada dua. Pertama, pertahanan. Artileri dan logistik bisa bergerak cepat di pesisir utara, tempat pendaratan musuh paling mungkin terjadi. Kedua, administrasi dan ekonomi. Menghubungkan pusat pemerintahan dan perkebunan, memperlancar pengiriman surat komoditas dan perintah dari Batavia. Visinya cepat, efisien, tanpa kompromi. Ancaman Inggris nyata. Pembangunan harus selesai hanya dalam 1 tahun. Target mustahil di hutan, rawa, dan perbukitan. Sistem kerja paksa atau RODI adalah tulang punggung dari proyek Jalan Raya Pos. Daendels menekan para bupati dan kepala desa yang menolak dihukum. Ribuan laki-laki dicabut dari ladang dan keluarga, dikirim jauh dari rumah sebagai tenaga kerja wajib di bawah ancaman. Mereka membawa peralatan sederhana, cangkul, keranjang, bekerja dari terbit hingga terbenam, membuka hutan, meratakan bukit, menimbun rawa. Kondisi kerja mengerikan, makanan tak cukup, sering mencari apapun di sekitar atau menunggu kiriman yang terlambat. Kelaparan jadi pemandangan biasa. Di pesisir utara, malaria merajalela. Musuh tak terlihat namun mematikan. Sanitasi buruk memicu wabah disentri, kolera menyebar cepat tanpa fasilitas medis dan obat. Di bawah mandor-mandor kejam, setiap kesalahan, kelelahan, atau upaya beristirahat bisa berujung hukuman, cambukan, pukulan, rutinitas harian. Mereka hanyalah sekrup kecil. Jika mati karena lelah atau penyakit, kepala desa mengirim pengganti. Nyiwa masih tak ada harganya. Bukti kekejaman datang dari catatan kolonial dan ingatan kolektif masyarakat. Beberapa pejabat mencatat kengerian yang mereka saksikan. Nicolaus Engelhardt menulis tentang kondisi menyedihkan dan angka kematian tinggi. Catatan-catatannya bias, namun mengonfirmasi penderitaan besar. Deskripsi kualitatif paling kuat. Surat dan jurnal melukiskan barisan pekerja kurus, bau busuk kamp, dan kuburan massal di tepi jalan. Angka pasti diperdebatkan. Ada yang menyebut puluhan ribu. Bukti dokumenter sulit diverifikasi, namun tragedi besar tak terbantahkan. Di sepanjang Anyer Panarukan, kisah kerja paksa diwariskan. Tentang leluhur yang dibawa paksa dan tak kembali, desa-desa yang sepi ditinggal prianya. Sejarawan membandingkan arsip Belanda dengan tradisi lisan dan kondisi geografis. Konsensus, pembangunan The Grote Postweg adalah episode brutal dalam sejarah. Penderitaannya nyata, tiap kilometer dibayar mahal. Ketika Jalan Raya Pos selesai, Daendels mencapai tujuannya. Secara teknis, keberhasilan luar biasa. Waktu tempuh terpangkas, komunikasi pos dan pergerakan pasukan termasuk artileri jadi lebih mudah. Dari sudut pandang kolonial, ini revolusi yang memperkuat cengkeraman kekuasaan. Namun di balik fasad kemajuan ada warisan penderitaan. Bagi ribuan keluarga, jalan ini adalah simbol kehilangan. Ayah, suami, anak yang tak kembali. Trauma mengendap, menjadi narasi tandingan atas kebanggaan teknis, luka batin yang diwariskan turun-temurun. Dampak jangka panjang kompleks, mendorong pertumbuhan kota, pasar baru, arus barang, membentuk geografi ekonomi sosial Jawa hingga kini. Warisan ambigu, monumen kemajuan sekaligus penindasan, kehebatan rekayasa sekaligus kebrutalan kemanusiaan. Melihat satu sisi saja adalah amnesia sejarah. Hari ini, lebih dari 2 abad kemudian, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan telah bertransformasi menjadi bagian besar Jalan Nasional Rute 1, Jalur Pantura. Urat nadi ekonomi, jutaan kendaraan mengangkut barang dan manusia. Aspalnya kini mulus, jauh lebih lebar dari jalur susah payah dahulu.
Di sepanjangnya berdiri kota-kota ramai, pabrik modern, pusat perbelanjaan, wajah Indonesia modern yang serba cepat. Namun jejak sejarah tersisa. Bangunan Belanda, kantor pos tua, bekas benteng, dan tugu kilometer 0 di Anyer. Pengingat bisu lapisan sejarahnya. Gema masa lalu hidup dalam ingatan masyarakat. Kakek nenek menceritakan kekejaman mandor, kelaparan, penyakit, dan mereka yang tak pernah kembali. Jalan ini punya dua wajah. Konektivitas vital di permukaan, tetapi di bawahnya, situs memori tentang kekuasaan, penderitaan, dan ketahanan manusia. Setiap melintasi Pantura, kita sejatinya melalui museum terbuka yang panjang, mengajak menengok para pembangun tanpa nama yang memungkinkan perjalanan kita. Kisah Jalan Anyer Panarukan memaksa kita untuk melakukan refleksi tentang cara kita memandang sejarah dan pembangunan. Seringkali kita terpukau oleh kemegahan, pencakar langit, jembatan gagah, jalan tol membelah pulau. Kita mengagumi visi arsitek atau ketegasan pemimpin. Namun kita lupa bertanya, siapa yang membangunnya? Dengan harga apa? Jalan Daendels mengingatkan, di balik tiap proyek besar ada tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang sering tak tercatat. Keringat dan pengorbanan mereka jadi fondasi tak terlihat dari kemegahan. Mengingat tragedi bukan untuk membenci peninggalan. Fungsinya nyata. Namun mengingat adalah tindakan keadilan bagi nama-nama yang dilupakan. Dengan menceritakan kembali, kita mengangkat mereka dari angka menjadi manusia. Yang menderita, yang punya keluarga, yang hidupnya direnggut tak adil. Pelajaran ini relevan kini. Pembangunan besar kerap menggusur, merusak, mengespat soderjeng baiknya the distuci-dag kezaliman. Kemajuan that the sex ein charmant of tapat sunt. Suwa, you mean friend